Udah ini siapin alat tulisnya untuk ada hitung-hitungan sedikit lah kita ya. Sudah, Pak. Ada ya. Oke. Wih, Zikri, kamu gondrong amat kamu Zikri. Serem adik-adik kamu ngeliat kamu nanti gondrong begitu. Udah mulai. Admit all. Oke. Ada lagi admit. Tunggu ya, kita yang lain ya. Baru 8 orang nih. Sambil menunggu, silakan dibuka materialnya yang sudah saya upload di Vclass, ya materi tentang internet protokol ya. Oh, ada suara. Oh ya ada. Alhamdulillah. Oke. Sudah 15. Siang Pak Gigi. Yang siapa nih? Dari suaranya kayaknya si Rizky ya. Oh iya, Pak. Ya Allah. Saya muka kamu nggak kelihatan nih Rizky. Lagi nggak saya hidupin, Pak. Bandwidth saya lemah masalahnya. Jadi saya pakai suara aja. Oh ya nggak apa-apa. Slow. Nggak apa-apa. Pakai suara aja nggak apa-apa. Oke, nambah lagi. Rizky. Pak. Ya. Aduh. Seperti biasa, kolom chatnya diklik dulu hadir gitu ya. Mana? Ini. Screen. Suara apa itu? 18. Oke, 18 orang ya. Udah, kita mulai aja ya. Bisa dimulai semuanya? Halo. Ya, oke, kita mulai ya. Bisa, Pak. Bisa. Cek sound sebentar. Bisa dengar suara saya ya? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Gambar saya kelihatan ya? Pak Fitri. Ya. Unmute. Nah nih, udah 19. Oke, kita mulai. Saya mute dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ya pertemuan kita. Saya mute dulu semua biar suaranya nggak terganggu. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kesekian kalinya, saya lupa ya. Ini minggu keempat ya, tepat 1 bulan masa pandemi corona ini kita masih lanjut. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di 3CX kemarin chat dan WA barusan bahwa hari ini kita akan membahas tentang internet protokol atau IP ya. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya, kemudian kita akan membahas materi sudah saya share di Vclass. Silakan dibuka dokumen PDF-nya. Bagi yang bandwidth-nya terbatas, pas-pasan, ya silakan audio saja. Kalau misalnya di rumahnya oke koneksinya, tolonglah dimunculkan gambarnya gitu ya, supaya saya bisa lihat kalian seperti apa. Ya kita juga bisa berinteraksi nanti ya, ada sesi diskusi dan tanya jawab. Saya unmute dulu semuanya. Sebelumnya mudah-mudahan semuanya sehat. Apakah kalian sehat semua? Sehat semua ya. Oke, Alhamdulillah sehat Pak. kalian sehat, semuanya sehat, keluarga sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan nih. Kita persiapan ya dalam rangka juga menyambut Ramadan. Oke, saya mute lagi semuanya. Oke, kita jadwalkan bahwa hari ini
mungkin hanya ya 1 jam deh, sesuai dengan Zoom ya free license. Saya langsung share screen saja, ya silakan disimak. Oke, ini materinya. Materi ini sudah saya share di vClass. Oke, saya sesuaikan dulu ya. Ini gambarnya memanjang aja ya, sebentar ya. Mana nih? Sebentar ya, sabar. Unmute all, saya unmute all dulu. Sedang suara ayam nih. Luar biasa. Ini ciri khas kuliah kita kayak ada yang dekat ternakan ayam nih. Kapan-kapan kita bakar ayam bareng-bareng nih, jangan-jangan ini perlu ini ya. Oke, sambil menunggu silakan yang sudah bergabung klik hadir ya di grup chat kalian. Oke, saya mute dulu semuanya ya. Sebentar. Kalau dengan bentuk seperti ini, apakah kelihatan di sisi kalian? Tolong dikonfirmasi. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Terbaca ya? Malah pengen saya scroll. Oke. Mau di-scroll ya? Kamu scroll di materi kamu sendiri aja. Ya, kalau ini scrollnya saya nih yang aturnya. Oke, kita mulai ya. Minggu ini kita akan membahas tentang Intranet protokol. Ini adalah bagian yang sangat penting, ya, paling penting di mata kuliah jaringan komputer. Kemarin saya komprehensif, ada kakak tingkat kalian, aduh, saya agak malu juga saya rupanya ya, pada poin basic, membahas tentang konversi IP address tidak terjawab dengan baik, butuh waktu dan seterusnya gitu ya. Sehingga menurut saya ini perlu concern sekali. Saya mute dulu semua ya. Mute all. Mute all. Oke, saya mute all supaya tertib. Ya. Kok masih ada yang bersuara nih? Mute all. Mute all. Oke, sudah ya. Ya, jadi berkaca dari seminar kompre kemarin, masih ada yang gabung lagi. Sebentar. Ini mirip kayak kalau kelas tiba-tiba ada yang masuk gitu ya, udah lewat, tiba-tiba ada yang masuk. Nggak apa, saya apply aja. Oke, kenapa ini menjadi penting? Dan ini pasti kalau kalian kompre dengan saya, siap-siap dengan pertanyaan ini. Ini saya bilang 2 kali nih ya. Basic knowledge bagi kalian sebagai sarjana informatika, tuh harus paham tentang konsep Internet protokol. Jadi saya jelaskan bahwa Internet protokol atau yang kita lebih kenal dengan IP, ini adalah sebuah standar ya. Standar yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu device ke device yang lainnya. Dan ini bisa kalian baca pada dokumen RFC atau Request for Comment nomornya 791, 950, 992 dan seterusnya. Ini detailnya ya. Tapi saya baca pengantarnya dulu. Oke, saya ada lagi yang gabung. Nah, kurang lebihnya Internet protokol ini kalian sendiri pasti menggunakan, sudah menggunakan, dan mungkin sudah familiar sekali. Tapi tanpa disadari mungkin ya. Kalau sekarang saya tanya, berapa IP address yang kalian gunakan, mungkin kalian nggak tahu. Apa ya, IP address saya berapa ya, gitu mungkin ya. Ada juga yang tahu mungkin ya. Nah, kurang lebihnya pengalamatan IP address atau Internet protokol address tadi terbagi menjadi 2. Saya ulang lagi, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah IP versi 4, ya, Internet protokol versi 4, dan yang kedua adalah Internet protokol versi 6. Ya, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah pengalamatan IP versi 4. Oke, saya jelaskan. Ini adalah model alamat IP yang sekarang kita gunakan. Populer digunakan. Kalian pun juga menggunakan pengalamatan IP address versi 4 ini. Contoh, ini yang saya highlight. Contoh IP address ini adalah misalnya 10.252.102.23.
ini merupakan contoh dari Internet Protocol address yang valid. Ya, dipisahkan dengan angka desimal dipisahkan dengan tanda titik. Dia terdiri dari 32 bit. Nanti kita bahas. Karena saya minta kalian membawa alat tulis ya. Menghitung konversi dari desimal ke binary digit. Bagaimana 32 bit itu representasinya, bagaimana konversinya ke desimal, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, kemudian IP address ini adalah sebuah identitas ya, sebuah identitas kalau analoginya kalian memiliki nomor handphone, ya, handphone kalian itu agar bisa berkomunikasi dengan user yang lain, maka dia juga harus punya namanya alamat, nomor handphone tadi. Di dalam jaringan komputer pun sama, setiap device yang saya katakan tidak hanya laptop, bisa juga berupa perangkat IoT, bisa juga perangkat smartphone, bisa juga smart televisi dan lain-lain, itu memang dimungkinkan sekarang teknologinya untuk saling berkomunikasi. Dengan apa? Ya, salah satunya dengan address atau alamat yang dia miliki, ya, yang dia punya, dan ini setiap alamat atau IP tadi itu tidak akan konflik antara satu device dengan device lainnya. Ya, tidak akan konflik atau tidak akan ada alamat IP yang sama. Oke, nah saya bahas satu persatu. Nah, untuk mendapatkan Internet Protocol address atau IP address ini tadi, itu ada yang mengatur. Ada lembaga yang mengatur. Siapakah itu? Yang mengaturnya itu adalah namanya RIR ya, RIR atau Regional Internet Registry. Ya. Jadi masing-masing regional itu mempunyai lembaga yang mengatur pengalokasian Internet Protocol address tadi sehingga dia bisa digunakan dan tertib. Bayangkan kalau dia tidak diatur, suka-suka. Saya punya IP ini, saya bikin sendiri, saya pengen nomor yang cantik, 007, seperti James Bond misalnya, kemarin yang di VoIP kemarin kan. Nah itu model VoIP yang kemarin kita buat, itu yang kita sendiri yang mengatur. Dan itu tidak dikenali oleh publik gitu ya. Jadi nomornya hanya komunikasi untuk internal saja. Nah, Regional Internet Registry ini pada masing-masing wilayah ada organisasinya. Di Amerika, ya Amerika kalau kalian pernah main ke Amerika, pernah dengar ARIN, ya. ARIN itu namanya American Registry for Internet Number. Nah, lembaga inilah yang mengatur, mengelola IP address atau Internet Protocol address untuk area Amerika. Ya, wilayahnya mana saja? Amerika Utara, Selatan, Karibia, Sahara dan Afrika, gitu ya. Nah, kemudian ada juga RIPE, Research IP European ya. Ini mengatur misalnya ada request permintaan IP, penambahan, pengurangan, modifikasi di wilayah Eropa ya. Prancis, kemudian Inggris dan seterusnya. Di wilayah Eropa itu dihandle oleh RIPE ini tadi. Nah, yang di bawah ini kita lihat Indonesia ya. Indonesia berada pada koordinasi RIR atau Regional Internet Registry namanya APNIC, Asia Pacific Network Information Center. Yang bertanggung jawab dia pengelolanya di Asia Pasifik. Oke, saya tunjukkan ini websitenya, silakan kalian baca sendiri. Ini contohnya. Ini adalah ARIN ya, webnya ARIN, arin.net. Ada yang namanya ARIN sini enggak ya? Oke, ARIN. Arin.net ini di wilayah Amerika, kemudian kepotong ya. Ini RIPE ya, ini wilayah Eropa. Jadi untuk yang manajemen IP address itu dikelola oleh ARIN dan kita Indonesia itu masuk di wilayah Asia Pasifik ya, APNIC ini. Registry di wilayah Asia Pasifik. Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Nah, IP versi 4 sendiri, ini yang saya katakan tadi ada 32 bit. Perhatikan ya, saya zoom sedikit. Saya zoom sini ya. Nah, ini adalah format binary bit, binary digit dari IP versi 4.
Lihat di sini, ini ada 8 bit pertama, kemudian ini adalah 8 bit kedua, lihat ya. Ini adalah 8 bit ketiga, dan ini 8 bit keempat. 32 bit. Tolong diingat ya. IP versi 4, 32 bit. Loh, bagaimana dengan IP versi 6? IP versi 6 itu lebih banyak lagi, formatnya 128 bit. Kalau ini 32, kalau yang versi 6 adalah 128 bit. Oke, kita lihat ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah seperti ini. 128.2.7.9. Ini salah satu bentuk IP address yang lain yang valid ya untuk versi 4. Oke, saya ingin sebelum masuk ke sini saya unmute dulu semuanya. Saya stop share screen dulu ya. Saya minta kalian ada yang tahu IP address di laptop masing-masing itu berapa? Tolong cek IP address di laptop masing-masing. Yang tahu cara ngecek IP address di laptop masing-masing? IP versi 4-nya? 192. Oke, saya ketik di ini ya. Tolong kalian Kalian chat di posting chat. Itu dari Windows, ketik CMD ya. Ini CMD, tolong dipastikan berapa IP address kalian sebutkan masing-masing ya. CMD, kemudian ketik IP config. Seperti ini ya, saya share screen. Tolong kalian share berapa IP address kalian. CMD, ya. CMD, IP config. Ini IP saya. Ini wireless LAN saya 10.10.200.176. Subnetnya adalah 255.250, dan 10.200.3. Tolong di halaman chat kalian ketikkan IP address kalian masing-masing. Silakan. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke, Rizky Yulianto 1900561, Ahmad Abdullah. Destiara ini kamu dari kampus ya? 1722010 ya? Langsung tahu. Tahu lah, saya yang buat IP-nya. Mana? Ya. Oke, 12010. Oke, Nadia 106, Rian 43243. Lihat ya, perhatikan yang pattern pola 43 itu tethering dari handphone biasanya ya. Tethering dari handphone. Apa tadi tethering dari handphone polanya, Pak? Kenapa? Yang tadi kata Bapak. Yang dari handphone Kalau itu. Tethering itu kalau itu biasanya 192.168.43 ya biasanya. Oh, 43. Biasanya ya. 43. Berarti itu kalian tethering dari handphone. Kalau dari IndiHome biasanya 192.168 berapa satu. Nah ini Rika sepertinya IndiHome ya. Mana Rika? Oh, ini saya IndiHome tapi saya 100, Pak. Ya bisa juga, suka-suka juga. 100 boleh, 1 boleh. Iya. Safri ini kan 43 tapi kan tadi ya. kata Bapak kalau misalnya kalau tethering dari HP berarti 43 ya kan? Biasanya. Nggak mesti kayak Biasanya. gitu. Ya. Itu tapi kan ini kan yang kita kan ngukur IP-nya dari laptop. Kalau misalnya kedetek IP HP, emang kayak gitu Pak ya kalau misalnya sinyalnya? Kalau misalnya kita pakai sinyal HP, kedetek IP-nya IP HP gitu. Ya, nanti ada penjelasan deh. Detailnya nanti ada namanya di HCP nanti ya kita bahas. IP HP lo yang kebaca, IP internet. Ya. Jadi yang membroadcast mengatur IP-nya adalah di handphone. Bukan kalian pakai IP handphone kalian, salah itu ya. Jadi IP-nya itu didistribusikan oleh handphone ke user yang terhubung ke dia. Jadi handphone punya IP address sendiri, kemudian laptop pun juga punya IP sendiri, yang itu beda. Oke ya, sudah bisa semua ya? Sudah bisa membaca semua IP address yang digunakan ya? Itu adalah IP address versi 4. Oke, saya mute dulu semua. Kita lanjut ke materi lagi ya. Saya mute dulu semua, nanti sesi tanya jawabnya ya. Oke, saya mute dulu. Saya share screen lagi. Nah, tadi kalian sudah bisa melihat alamat IP atau IP address yang kalian miliki, dan itu berbeda-beda. Sudah kalian buktikan ya.
berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, kenapa bisa berbeda-beda? Sangat bergantung sekali dengan provider kalian, bisa juga dengan handphone kalian. Telkomsel itu beda dengan alamat yang diberikan, misalnya mungkin IndiHome juga beda, pasti beda semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian kelas IP atau class based IP address ya, namanya class based IP address. Lihat di sini secara garis besar ya, dalam jaringan komputer kita mengenal ada 5 pembagian kelas IP address. Kalian ada yang sebut 192, 168 tadi ya, ada seperti itu, ada yang lain-lain 10, ada juga. Ada yang 172 tadi yang di kampus ya. Nah, kita lihat dulu ada 5 kelas pembagian IP address ini. Yang pertama kelas A, yang kedua kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Apa bedanya? Saya jelaskan ya. Pada kelas A, perhatikan ini ada yang saya buat garis seperti ini. Ini saya sudah record belum ya? Sebentar ya. Sudah record. Oke, sudah. Oke, saya lanjut ya. Pada kelas A, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, format pengalamatannya adalah berapa? 32 bit ya. 32 bit. Lihat di sini ini tengah-tengah ini 16 bit. Ya, 8 bit pertama di sini, 8 bit kedua di sini, 8 bit ketiga di sini, 8 bit yang keempat di sini. Tolong perhatikan ya. Nah, untuk kelas A, perhatikan ya. Ini gambarnya ya, penjelasannya ada di bawah, saya scroll sedikit. Nah, seperti ini. Untuk kelas A, dia menggunakan 7 bit alamat network ya. Nanti saya jelaskan alamat network itu apa. Alamat network ini 7 bit. Ya, pada 8 bit pertama di area kiri, 7 bit alamat ini digunakan untuk alamat network. Nah, kemudian sisanya dari 8 bit sampai ke 32 tadi, ya, ada 24 bit itu untuk alamat host. Oke, ya. Nanti saya jelaskan apa bedanya network dan host. Tapi saya jelaskan dulu pembagian kelas IP address-nya ya. Nah, untuk kelas B, ya lihat kelas B, ini kelas B. Kelas B di sini dia menggunakan 14 bit alamat network ya. Ya. Ini ada 16 bit di sini, 16 bit, ini 16 bit. Nah, 14 bit ini digunakan untuk alamat network dan ya, dan 16 bit ini, 16 bit itu untuk alamat host. Lihat ini tengah-tengah ya. Kelas B ada 14 bit untuk network dan 16 bit untuk host. Bagaimana dengan kelas C? Kelas C lihat ini 110. Dia menggunakan kelas C, ya, kelas C dia gunakan totalnya 21 bit alamat network dan 8 bit alamat host. Lihat hostnya. Hostnya ini hanya 8 bit. Host yang bisa dibuat hanya 8 bit. Sedangkan networknya, ya, network ID ini adalah tadi yang kelas C 21 bit. Ya, dan kelas D ini digunakan untuk multicast, kelas E itu digunakan untuk selanjutnya. Nah, apa bedanya antara network ID dan host ID? Saya tanya dulu ke kalian, saya unmute dulu. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya? Beda network ID dan host ID. Ada yang tahu? Ini saya unmute nih semua. Apa saya jelaskan dulu ya? Oke, saya jelaskan dulu ya. Aduh, suara siapa tuh yang berisik ya? Saya jelaskan ya. Network ID ini adalah network atau jaringan yang bisa dibuat. Contohnya seperti ini. Misalnya di Unila. Unila ini kita ingin membuat network ID-nya itu mau berapa. Misalnya di klaster berdasarkan fakultas misalnya. Berarti kalau kita klaster berdasarkan fakultas, ada 8 fakultas atau ada 8 network ID. Ada 8 jaringan. Nah, masing-masing 8 network tadi, 8 jaringan tadi mempunyai member, mempunyai host, anggota. Ya. Kalau lihat kelas A, dia punya network ID yang dibuat ini sedikit. Lihat ya. Hanya berapa bit ini? Hanya 7 bit.
Hanya 7 bit. Tapi lihat, host atau anggota yang bisa berada di bawahnya itu sebanyak 24 bit. 24 bit itu seperti apa? 24 bit berarti 2 pangkat 24. Nih saya highlight di sini, sorry, lihat ya. Untuk kelas A, ya, jaringan yang bisa dibuat itu adalah 7 bit tadi ya, 2 pangkat 7 dikurangi 2. Nanti saya jelaskan, 2 ini apa? Adalah 126 network atau jaringan atau ya network tadi atau jaringan ya. Nah, masing-masing network ini tadi itu bisa punya member atau anggota atau host namanya sebanyak 24 bit tadi ya, 2 pangkat 24 dikurangi 2. Atau sekitar 16.700 sekian host. Ya. Host ini bisa menggunakan bisa digunakan sebagai komputer, bisa digunakan sebagai laptop atau handphone, boleh. Lihat untuk kelas A dia punya bisa mengakomodir banyak host. Ratusan juta host. Nah, kelas B juga sama menghitungnya. Kelas B network ID-nya adalah 14 bit berarti 2 pangkat 14 ya. 2 pangkat 14, ini saya highlight lagi. 2 pangkat 14 dikurangi 2. Jika kita menggunakan alamat IP address versi kelas B tadi, kita bisa membuat lebih banyak network atau jaringan. Sebanyak berapa? 2 pangkat 14 kurang 2. 16.382. Dan hostnya, bisa kalian tebak bahwa anggota atau hostnya ini lebih sedikit dari kelas A, yaitu 2 pangkat 16 dikurang 2, atau 65.534. Ya, hitungannya tadi ya, dari 16 host ini tadi yang 16 bit yang bisa digunakan. Kelas C juga sama, lihat di sini ya, ada 21 bit ya, yang kelas C 21 bit berarti 2 pangkat 21 dikurangi 2. Networknya lebih banyak lagi. Bisa 2.971.000 network. Tapi lihat, hostnya lihat ya, hostnya ini hanya 2 pangkat 8 bit dikurangi 2, hanya 254. Ya, misalnya network yang terakhir misalnya 2097150 ini kita buat satu network. Jika kita gunakan kelas C maka dia hanya 254 anggotanya, lebih sedikit. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya unmute dulu semua. Ya, siapa nih? Sebut Mau nanya, namanya. Pak. Sebutkan namanya. Kurniawan. Oke, saya mute dulu semua. Yang lain. Kurniawan. Mana nih nama kamu? Oke, Kurniawan. Oke, silakan Kurniawan. Gini, Pak. Saya mau nanya. Dari dulu Aduh. sebenarnya saya penasaran, Pak. Aduh, sebentar Kurniawan. Kok kuping saya kok agak gresek-gresek nih ya. Nah, coba lagi. Oke. Silakan. Ya. Dari dulu saya ini penasaran, Pak. Kalau misalnya kelas A gitu, Pak ya. Ya, oke. Ya kan punya net ID. Ya. Terus punya host. Host ini bisa ngebuat net ID lagi nggak, Pak? Oke. Host itu bisa membuat net ID lagi nggak? Iya gitu, Pak. Jadi bercabang-cabang. Oke. Oke, saya jelaskan ya. Terima kasih ya. Saya mute dulu Kurniawan. Ya. Jadi secara konsep, ini saya balik lagi, saya share screen lagi ya. Share screen lagi. Seperti ini. Aduh, 10 menit lagi ya. Habis siap-siap dial ulang ya. Oke, ya ini ya pertanyaannya tadi bagus sekali ya. Kita punya IP kelas A misalnya ya. Yang punya IP address kelas A ini yang public itu saat ini mungkin sudah tidak ada lagi ya. Kelas A ini biasanya yang organisasi atau perusahaan yang udah punya nama besar, kampus-kampus yang besar, dia punya alokasi yang dia usulkan di RIR yang sudah di-maintain, pasti sudah sejak lama. Oke. Tadi yang nanya tadi siapa? Sorry tadi? Aduh, iyalah. Kurniawan, Pak. Oh, Kurniawan ya. Oke, raise hand ya Kurniawan ya. Oke. Ya, jadi taruhlah dia katakan dia sudah punya alokasi IP versi 4 kelas A.
Misalnya perusahaannya, sebutlah namanya IBM ya, IBM, perusahaan besar. Dia punya satu blok IP address kelas A. Misalnya dia punya network-nya 1, misalnya nih contoh, jangan 1 deh, dia punya network 2. Blok network ID-nya 2 yang dialokasikan, kalau misalnya dia di Amerika, berarti Amerika itu tadi apa? Ada yang tahu RR-nya namanya? Ayo. Arin, Pak, Arin. 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 Ya, Arin ya. Mohon maaf kalau nama ibunya ada namanya Arin ya. Jadi si Arin tadi memberikan kamu IBM, kamu punya 2 blok network dengan host ya tadi yang saya sampaikan tadi. Ada sekian juta gitu ya, misalnya. Nah, pertanyaan Kurniawan tadi, Pak, bisa nggak kalau saya bagi-bagi lagi gitu? Kan itu banyak toh gitu. Saya mau bikin perusahaan, anak perusahaan IBM mau buka di Indonesia misalnya. Saya sudah dikasih blok IP-nya sekian. Apakah itu bisa dibagi-bagi lagi? Kita bikin network lagi misalnya, dipecah lagi, masing-masing untuk Indonesia itu ada zonanya Sumatera, zonanya Jawa, zonanya Kalimantan misalnya. Bisa. Nanti kita pelajari, namanya subnetting gitu ya. Subnetting. Subnetting IP address, kalau kita mau pecah-pecah lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Di bawah ada. Nah, bisa dilakukan. Nah, lagi-lagi saya sampaikan di sini, ini adalah konsepnya, basic konsepnya. Kalau kalian menemukan ada sebuah IP address yang network ID-nya itu adalah 8 bit di awal di sini, host ID-nya adalah 24 8 ya 24 bit. Nah, itu masuk dalam range kelas A gitu ya. Nah, jadi saya jawab itu bisa, Kurniawan ya, bisa dilakukan. Nanti kita coba simulasikan, makanya saya minta kalian hitung nanti ya. Oke, jelas ya Kurniawan ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Suara apa? Ada adiknya ya? Oke, saya jelaskan kembali ya. Saya mute dulu semua. Saya mute dulu semuanya. Silakan disimak. Mute all. Aduh, mute all. Kok nggak di mute nya? Suaranya. Mute ya. Suaranya siapa nih? Ilham ya? Witri. Masing-masing di mute dulu deh ya. Ini kok nggak mau dia? Oke, nah ini sudah nih. Oke, sudah di mute ya. Sorry, suaranya tadi ada yang masuk. Sorry ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kalian kalau perhatikan tadi, ada 2 alamat nih, saya highlight lagi. Ada 2 alamat yang digunakan untuk pengurangan ya. Ada dikurangi. Setiap host ya, setiap host atau setiap network ID itu dikurangi 2 ya. Apa itu? Kenapa dikurangi 2? Termasuk kalian, jika ingin kalian membuat sebuah jaringan yang baru, ya, rancangan baru kalian itu tetap akan 2 ini akan hilang ya. Ada 2 alamat IP yang tidak bisa digunakan. Saya jelaskan ya. Ini saya highlight lagi. Alamat itu apa? Yang pertama, alamat yang nilai bitnya atau binary digitnya itu adalah 0 semua. Saya ulang lagi. Alamat dengan yang nilai binary digitnya itu 0 semua, itu digunakan sebagai alamat jaringan network namanya, atau network address. Dan yang tidak bisa digunakan berikutnya adalah ketika nilai binary digitnya tadi semuanya bernilai 1. Ya, semua bernilai 1, ya, digunakan itu untuk alamat broadcast address, ya. Alamat broadcast atau broadcast address. Contoh, ya, broadcast address adalah ini 192.168.1.255. Alamat ini kalau kalian gunakan di laptop kalian, di handphone kalian tidak akan bisa, karena ini digunakan untuk alamat broadcast. Dan yang untuk alamat network adalah nilai ketika bitnya adalah 0 semua. Ya, 0 semua, ini 8 bit yang terakhir misalnya 000 ada 8 kali 192.168.1.0. Inilah namanya alamat network address. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dikurangi dengan 2 ini tadi, ya. Alamat network address dan alamat broadcast address. Yang pertama paling pertama sekali nilainya 0 dan
nilai yang paling ujung, alamat yang paling ujung nilainya ketika nilai binary digitnya adalah 1 semuanya. Nah, ada lagi yang perlu kalian ingat juga, ada alamat loopback. Mungkin kalian lihat meme sekarang ada yang stay at home, stay at 12700, 127.001. Apa itu? Itu namanya alamat loopback. Alamat loopback itu laptop kalian itu punya. Setiap device, semua laptop, handphone, dan semua itu punya alamat loopback device. Alamatnya adalah standar 127.0.0. Ya, kalau dia lokal, interface lokal, ada juga 127.0.0.1, local host. Ya, sistem lokal. Oke, saya lanjut ya. Jadi dikurangi dengan 0 yang nilainya 0 semua dan yang nilainya 1. Nah, kemudian ini yang IP subnetting tadi yang ditanyakan Kurniawan. Bagaimana kalau kita memecah, membagi-bagi ya alokasi IP tadi, ya kita pergunakan sesuai dengan peruntukan kita bisa. Jadi namanya subnetting ya, IP subnetting. Nah, contoh, ini seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Oke ya. Masing-masing sudah punya ini ya. Alat tulis ya. Saya unmute dulu semua. Kita mulai menghitung ya. Unmute all. Oke. Oke. Misalnya seperti ini. Sebelum masuk subnetting kita berhitung dulu ya. Berhitung dulu untuk IP address tadi ya. Misalnya contohnya oke ini ya. Aduh, suara saya mute dulu lah ya. Oke, saya mute dulu. Kita coba menghitung, silakan alat tulisnya disiapkan. Menghitung, mengkonversi dulu ya. Kita mengkonversi dulu format alamat IP versi 4 yang 32 bit ke binary digit ya. Mute all. Ya. Oh. Sekarang ini partition lebih mute. Siapa yang belum kena mute ini? Oke, sudah ya. Nah, kita coba untuk menghitung dulu. Ini ya, ini contoh ya. Format, font, saya perbesar ya. Oke. Bisa lihat ya di sini ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Ini yang saya katakan tadi, ini 8 bit yang pertama, ini 8 bit yang kedua, ini adalah 8 bit yang ketiga, ini adalah 8 bit yang keempat. Nah, ini format binary digit. Kita akan mengkonversi dulu dari binary digit ke format desimal IP versi 4. Kalau kalian lihat di Wireshark kemarin yang sudah kalian uji coba, itu yang muncul di binary digitnya itu angkanya ya ini tadi 101010 kalau kalian perhatikan ya. Nah, itu ada maknanya. Nah, sekarang kita akan mengkonversi ya. Kita mengkonversi nilai dari binary digit ini tadi. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, untuk menghitung binary digit, itu dihitung dari digit yang paling kanan. Ya, dihitung dari digit yang paling kanan.